Mas Putra ada? Oh, nggak ada Putra. Putra. Ambil sesuatu, Ustaz. Dari Pak Yuli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan kita semuanya bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan ini adalah hal yang menjadi komitmen pada diri kita masing-masing untuk terus berupaya semaksimal mungkin menjadikan diri menjadi manusia yang selalu ingat dan selalu beribadah kepada Allah SWT. Amin. Dan yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT bahwa kenikmatan yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah, masih ingat materi yang kemarin itu sebagai pembuka bahwa manusia itu mengalami 5 alam. Betul. Alam yang pertama adalah alam ruh. Alam yang kedua alam, bukan perutnya Ustaz Basuni. Alam apa? Alam rahim. Ya. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur, alam barzakh. Dan yang kelima adalah alam akhirat. Ya, 5 alam ini. Alam ruh ada masanya, ada waktunya. Tidak bisa kembali lagi ke alam ruh. Alam rahim juga begitu, ada masanya. Sakila, Vira, sama siapa? Rizka, ingat enggak waktu di dalam kandungan? Ingat. Waktu itu nendang-nendang ya. Iya. Katanya. Iya, Rafa ingat waktu di kandungan Mama? Ingat? katanya Mama, si kecil nendang-nendang gitu. Ya, itu ada masanya dan ada waktunya. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiga itu alam dunia. Di alam roh, di alam rahim, manusia masih belum dibebani tanggung jawab untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan yang dilarang. Tapi pada saat di alam dunia, ya di alam dunia, ya Bapak Ibu yang juga pasti memahami bahwa di alam dunia ini manusia diberi sebuah pilihan. Pilihannya adalah pilihan mau bersenang-senang di dunia atau mau bersusah payah di dunia. Gitu. Kalau mau bersenang-senang di dunia berarti Allah dan Rasulnya menyampaikan jika engkau menginginkan sesuatu ya sudah lakukan semaumu, begitu ya, semaumu. Dan di dunia inilah secara singkat bahwa kita oleh Allah dengan
dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku ciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi sebenarnya senyuman kita, perkataan kita itu harapannya bernilai ibadah. Apapun, kalau adik-adik yang belajar itu juga ibadah. Apapun, membantu orang tuanya juga ibadah. Mendoakan orang tuanya itu juga ibadah. Jadi semua yang kita lakukan itu harapannya bernilai ibadah. Alam yang keempat, alam kubur. Masih ingat la yakhrujur ruhul mu'min hatta yarahul jannah. Tidak keluar ruhnya seorang mukmin sampai Allah memperlihatkan surga. Rasulullah saja itu merasakan sakitnya pada saat ruh dipisahkan dengan jasadnya. Sampai pada saat malaikat maut ditanya oleh Rasulullah, wahai malaikat maut, siapa malaikat maut pencabut nyawa? Siapa? Israfil atau Israel? Israel, ya, pencabut nyawa. Wahai malaikat maut, kemana malaikat penyampai wahyu? Siapa? Malaikat Jibril. Katanya, ya Rasulullah, malaikat Jibril tidak mau datang ke sini karena nggak tega melihat Rasulullah pada saat ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Itu setingkat Nabi. Baru setelah itu datang, dipanggil gitu ya, diundang malaikat Jibril. Sampai di dekat Rasulullah itu pun juga begitu. Tidak mau melihat. Sekali lagi tidak mau melihat, memalingkan wajah begini. Gitu ya. Kalau Rasulullah sebelah sini berarti memalingkan wajah sampai begini. Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau memalingkan wajah? Apakah engkau merasa jijik melihatku? Maka malaikat Jibril pun menguatkan diri. Wahai Rasulullah, saya tidak tega. Orang mulia, orang yang baik, orang yang luar biasa, ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Bahkan singkat cerita, Rasulullah pada saat dicabut ruhnya berdoa kepada Allah, biar saya saja yang merasakan sakitnya. Itu luar biasa. Biar saya saja yang merasakan sakitnya. Biarkan umatku tidak merasakan. Yang menyebut apa? Ummati. Itu luar biasa. Insya Allah pekan depan ada peringatan Maulid Nabi saja. Ya, peringatan Maulid Nabi. Dan itu salah satu mengingatkan kita untuk selalu mencintai Rasulullah. Ya, baik. Itu kemarin. Dan kehidupan kita setelah dunia yaitu alam barzakh. Disitulah kalau kita dengar pada saat ditalkin ada yang menyampaikan itu kalimat talqin, marrabbuka wa man nabiyuka, gitu ya, wa ma dinuka. Ditanya, wahai Basuni, setelah kami ini meninggalkan kuburanmu, gitu bahasanya, maka akan datang dua malaikat itu namanya Munkar dan Nakir. Dan malaikat itu gitu ya akan menanyaimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, siapa temanmu, dan sebagainya. Jika engkau bisa menjawab, maka akan lolos dari ujian.
gitu ya. Nah, itu menurut riwayat disampaikan ya, kalau kita yang mukmin yang tidak pernah, yang berusaha tidak meninggalkan perintah Allah, maka yang datang malaikat dengan senyum-senyum gitu ya. Dan dikisahkan bahwa ruhnya orang mukmin itu, orang-orang yang bertakwa, dibungkus dengan kain putih gitu ya, dengan aroma yang luar biasa dan dibawa diistirahatkan ke langit. Tapi bagi orang-orang kafir, terus gak tahu sholat, terus nyakiti tetangganya begitu ya, maka akan mendapatkan siksa di alam kubur. Gak ono istirahatnya, bayangkan. Baru alam yang terakhir adalah alam akhirat. Itu kehidupan kita yang sebenarnya dan abadi, seabadi-abadinya, selama-lamanya kehidupan kita. Tidak ada lagi, nggak kembali ke alam kubur, kembali ke dunia, nggak ada selama-lamanya. Dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bersama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian dan Ustadz Fikri yang terhormat, di kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf sebenarnya mau menyiapkan PPT, cuman tadi malam ada tamu, jadi nggak bisa melanjutkan. Ini baru dapat separuh. Di kesempatan yang berbahagia ini nanti di pertemuan-pertemuan saya akan membacakan sebuah hadis dan nanti kita coba artikan hadis itu. Hadis adalah perkataan Rasulullah yang pasti apa yang dikatakan, dilakukan ataupun yang dicontohkan tanpa ucapan itu pun juga bisa dikatakan hadis. Baik, untuk hadis yang pertama kita ambil dari kitab Bulughul Maram, yaitu kita ambil babul adab, bab adab. Karena memang kita ini banyak interaksinya dengan orang lain gitu ya, selain kepada Allah, kepada Rasul, akhlak kita, kepada dirinya sendiri, kepada orang lain pun itu juga begitu. Ada tetangga dekat, ada yang jauh, saudara dekat dan saudara jauh. Kepada sesama makhluk, dalam hal ini ada makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan, itu ada akhlaknya, ada adabnya. Begitu juga dengan makhluk mati, ada batu-batuan, ada air dan sebagainya, itu akhlak. Nah, kita wajib berakhlak gitu, kepada semuanya. Dan luar biasa bahwa Islam, agama kita ini adalah